Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok kami. Kami kelompok 3 yang terdiri dari tim hebat yang bernama saya sendiri Ahmad Tamrin. Kemudian yang kedua adalah Bapak Abdul Ghafur. Yang ketiga adalah Ibnu Turratul Hidayah. Yang keempat adalah Bu Eva Afifah. Dan yang terakhir adalah Ibu Umi Kulsum. Hari ini kami, satu kelompok, akan membahas topik yang super penting dalam ajaran Islam, yaitu makna dan keutamaan kalimat tauhid serta rukun syahadah. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu silakan membayangkan bahwa tauhid itu seperti wifi. Kalau sinyalnya lemah, koneksinya pasti putus. Jadi, mari kita pastikan sinyal iman kita kuat dengan memahami tauhid dan syahadah ini. Dalam presentasi ini, kita akan membongkar makna mendalam dari tauhid dan kenapa syahadah itu ibarat gerbang menuju dunia keimanan yang lebih cerah. Siapkan diri kita untuk berjalan seru. Dan semoga kalian tidak bosan mendengarkan kami berlima berpresentasi. Selanjutnya, pendahuluan. Dalam makalah ini, kalimat tauhid adalah lafaz la ilaha illallah. Kalimat ini adalah landasan iman, kunci ketauhidan dan syarat utama memasuki pintu Islam. Kalimat ini atau kalimat tauhid adalah keimanan yang bersemayam dalam kalbu dan disertai dengan pelaksanaannya oleh anggota badan. Jadi iman itu ya hatinya juga beriman, badannya juga digerakkan. Kalimat tauhid dan rukun syahadah adalah dua pilar utama dalam ajaran Islam. Sebagai pondasi keimanan, keduanya memiliki makna yang mendalam serta keutamaan yang besar bagi setiap muslim. Oleh karena itu, makalah kelompok kami itu akan membahas tentang makna kalimat tauhid, rukun syahadah, dan keutamaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh makalah yang lain. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang definisi kalimat tauhid la ilaha illallah. Secara bahasa, kalimat tauhid terdiri dari dua kata, yaitu kalimah dan at-tauhid. Kata kalimah dalam bahasa Arab berarti kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah kalam atau jumlah. Sedangkan kata at-tauhid adalah bentuk masdar dari fi'il madhi, wahada. Wahada yuwahidu tauhidan. Arti tauhid yaitu mengesahkan atau menunggalkan. Kalimatut tauhid menurut istilah. Istilah yang merujuk pada kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau dengan bentuk kalimat lain yang intinya mengesahkan Allah dan meniadakan Tuhan selain Allah. Makna la ilaha illallah dalam konteks ilmu tauhid. Kalimat tauhid yang agung, la ilaha illallah, yang makna globalnya
tiada Tuhan selain Allah memiliki arti yang sangat dalam dan luas. Makna dari ketuhanan adalah bahwasanya Tuhan tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya. Justru segala sesuatu selainnya yang membutuhkannya. Maka dari itu kalimat la ilaha illallah artinya tidak ada zat yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Sedangkan segala sesuatu selainnya membutuhkannya kecuali Allah. Perkenalkan, nama saya Duratul Hidayah dari kelas B26 kelompok 3 pada mata kuliah Ilmu Tauhid. Keutamaan kalimat tauhid dalam kehidupan seorang muslim menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi dari dalam kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid menerangkan bahwa orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak keutamaan bagi kehidupan seorang muslim, antara lain yaitu orang yang bertauhid kepada Allah akan dihapus dosa-dosanya. Yang kedua, orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla akan mendapatkan petunjuk yang sempurna dan kelak di akhirat akan mendapatkan rasa aman. Dalam firman Allah pada surah Al-Fatihah ayat juz 1 ayat 6 sampai dengan 7 yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu jalannya para nabi, as-siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla akan dihilangkan kesulitan dan kesedihan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, orang yang mentauhidkan Allah dengan membaca kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan menjadikan di dalam hatinya rasa cinta kepada iman, dan Allah akan menghiasi hatinya dengannya, serta dia menjadikan di dalam hatinya rasa benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Yang kelima, tauhid merupakan satu-satunya sebab untuk mendapatkan ridha Allah, dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari dalam hatinya. Yang keenam, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijamin masuk surga. Di dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan masuk surga. Keutamaan kalimat tauhid dalam kehidupan seorang muslim, yang pertama juga ada dalam makna spiritual. Dalam makna spiritual ini terdapat dalam pilar keimanan dan hubungan dengan Allah. Pilar keimanan, kalimat tauhid merupakan fondasi iman seorang muslim. Tanpa pengakuan ini, seorang tidak dapat disebut muslim. Hubungan dengan Allah, ucapan ini menciptakan hubungan yang erat antara hamba dan Tuhannya
memperkuat keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Dalam makna sosial, konteks sosial, yaitu persatuan umat dan menjadi landasan moral. Persatuan umat. Kalimat tauhid mengikat seluruh umat Islam dalam satu ikatan keimanan. Hal ini dapat menciptakan rasa persatuan di antara mereka dan terlepas dari perbedaan suku, bangsa, dan budaya. Menjadi landasan moral. Keyakinan akan keesaan Allah mendorong umat Islam untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam makna psikologis, yaitu ada dua, untuk ketenangan jiwa dan menghadapi tantangan. Untuk ketenangan jiwa, dalam memahami dan menghayati kalimat tauhid membawa ketenangan dan kedamaian di dalam hati seorang muslim yang yakin akan keesaan Allah, merasa tenang menghadapi berbagai ujian hidup. Menghadapi tantangan dengan keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan, seorang muslim dapat menghadapi cobaan dan ujian dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun-rukun syahadat. Syahadat secara etimologi adalah bentuk masdar kata dasar dari yashhadu syahdan, yang artinya dia telah memberi persaksian. Arti harfiah dari syahadat sendiri secara etimologi adalah memberikan persaksian, memberikan ikrar setia, dan memberikan pengakuan. Pembagian makna syahadat ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, makna la ilaha illallah, yaitu beriktikad dan berikrar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentaati hal tersebut dan mengamalkannya. Dua, makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau juga biasa dilafalkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang berarti memberikan kesaksian kepada setiap muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah dan sekaligus utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghafur dari kelas B26 akan menyampaikan implikasi kalimat tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan tauhid dalam landasan pemikiran umat saat ini dapat berimplikasi pada berbagai dimensi kehidupan. Di antaranya, mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan mengikuti tuntunan ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu contoh dari perintah Allah dalam Al-Quran ada di surah Al-Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Di sini ada beberapa contoh yang ada dalam Al-Quran mengenai perintah Allah. Di antaranya, jangan berkata kasar, tapi rendahkanlah suaramu. Tahanlah ketika marah, berbaiklah kepada orang lain, berbicaralah dengan nada halus dan sopan, dan jangan mengejek atau mencela orang lain. Banyak sekali contoh-contoh dari perintah Allah yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan patut untuk kita teladani. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup diketahui, tetapi harus kita amalkan. Hal ini terlihat ketika tauhid telah diimplementasikan dalam kehidupan seseorang, maka akan terwujud dalam 3 bentuk relasi.
Yang pertama, relasi manusia dengan Tuhannya. Dalam hal ini, implikasi dari implementasi tauhid dalam bentuk relasi antara manusia dengan Tuhannya termanifestasi dalam beberapa bentuk. Di antaranya, kuat imannya, bertakwa, tawaddu, sabar, tawakal, dan bersyukur. Dan yang kedua ialah relasi manusia dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari satu individu dengan individu lainnya, dan dari satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Implikasi dari tauhid atas dasar pemikiran berupa hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Di antaranya, memanusiakan manusia, saling tolong-menolong, bijaksana dalam berelasi dengan sesama manusianya. Dan yang ketiga ialah relasi manusia dengan alam sekitarnya. Lingkungan diciptakan Allah Subhanahu wa taala khusus untuk manusia. Seperti firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi ini untukmu. Al-ayah. Karena Allah sudah menciptakan bumi dan segala isinya untuk kita, maka kita sebagai hambanya wajib untuk menjaga dan merawatnya. Menjaga agar lingkungan tetap stabil, sehat, dan lestari. Karena lingkungan yang stabil, sehat, dan lestari juga mempengaruhi kondisi di mana orang merasa nyaman dan bahagia. Oleh karena itu, manusia membutuhkan lingkungan hidup yang sehat dan lestari. Adapun implikasi tauhid berupa hubungan manusia dengan alam sekitarnya di antaranya melestarikan lingkungan, menjaga keseimbangan alam, memelihara alam dan lingkungan sekitarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, dapat disimpulkan bahwa tauhid berarti mengesahkan Allah. Adapun cara mengesahkan Allah dengan cara melawan kepercayaan-kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalimat tauhid la ilaha illallah tidak hanya menjadi pengakuan iman, tetapi juga memiliki implementasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menghayati kalimat ini, seorang muslim dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis, baik secara spiritual, sosial, maupun moral. Penting bagi setiap individu untuk terus menerapkan nilai-nilai tauhid dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat atau kehidupan mereka. Terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari awal sampai akhir. Apabila banyak perkataan atau yang kurang pas di hati teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.